Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Pati. Di sini rencana kita akan melakukan kaji terap budidaya padi hibrida organik yang nanti rencananya akan diterapkan di kelompok tani binaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Pati, yaitu di kelompok tani Mekarsari 01, Kelurahan Mangusari. Di sini kita akan melakukan metode salah satunya yaitu sistem persemaian sistem darat. Kenapa? Ada beberapa manfaat kita melakukan persemaian sistem darat ini. Yang pertama adalah dalam rangka mendukung percepatan tanam padi, di mana kalau kita persemaian di lahan sawah itu tidak bisa mengejar musim tanam padi setahun 3 kali. Tapi dengan sistem persemaian darat ini kita bisa mengejar tanam 3 kali bahkan sampai 4 kali dalam 1 tahun. Ada beberapa tahap awal sebelum kita melakukan penanaman padi hibrida organik, di mana kita menggunakan benih padi hibrida ini dengan pertimbangan produksinya sangat tinggi, di mana kami menggunakan salah satunya adalah benih padi mapan 05, di mana benih padi ini istilahnya punya potensi produktivitas dalam 1 hektar cukup besar, yaitu rata-rata berkisar 12-15 ton gabah kering panen per 1 hektar. Nah, sehingga harapan kita padi hibrida organik ini yang nanti baru pertama kali diterapkan di wilayah Kecamatan Gunung Pati ini bisa memberikan contoh bagi petani yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Pati ini untuk bisa menggunakan tanam padi itu menggunakan benih yang jenis hibrida. Karena selama ini yang banyak ditanam di petani Gunung Pati itu adalah benih padi yang inhibrida, di mana produksinya hanya rata-rata 7-8 ton gabah kering panen. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan pagi ini membuat persemaian benih padi dengan sistem tray. Dengan cara apa? Yaitu kita menyiapkan wadah. Jadi wadah ini yang dinamakan tray. Jadi tray ini istilahnya sebagai tempat untuk melakukan semaian benih padi hibrida mapan 05. Yaitu caranya gimana? Terlebih dahulu kita siapkan tanah. Jadi di sini kita siapkan tanah yang sudah diberikan air secukupnya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini ada perbedaan dibanding misalnya ada yang sudah melakukan persemaian sistem tray. Kita menggunakan dari Balai Penyuluhan Kecamatan Gunung Pati ini menggunakan treatment. Jadi benih ini sebelum kita tebar, kita melakukan treatment di media semai, yaitu dengan cara apa? Kita menggunakan asam humat, di mana asam humat ini fungsinya banyak sekali, yaitu salah satunya adalah untuk mempercepat tumbuhnya calon tunas, calon akar, kemudian juga sebagai nutrisi awal pertumbuhan benih. Kemudian manfaat berikutnya adalah menjaga nantinya suatu saat dipindah ke lahan pembesaran, ini memperkuat imun batang tanaman padi. Jadi ini nanti dalam 1 ember ini kita sudah beri aplikasi di tanah ini kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian yang kedua adalah pembenah tanah. Jadi pembenah tanah ini kenapa kita berikan di media semai, yaitu untuk menjaga kegemburan di media semai benih padi hibrida ini. Jadi selain itu juga untuk sebagai memperkuat imun bibit padi selama di persemaian. Ini nanti kita berikan kurang lebih 2 tutup yang sudah kita campur di media semai ini. Selanjutnya kita tambahkan juga yaitu trichoderma. Jadi trichoderma ini adalah salah satu golongan agen hayati. Jadi yang fungsinya yaitu mencegah timbulnya penyakit yang menyerang bibit padi yang ada di persemaian. Jadi
Ini 3 jenis ini, trichoderma, kemudian pembenah tanah, selanjutnya di asam humat. Ini kita berikan berbarengan di media tanah yang sudah kita kasih air, kemudian dicampur tadi ketiga bahan tadi. Nah, selanjutnya setelah itu media yang sudah diberi triko, asam humat dan pembenah tanah ini kita masukkan ke media tray yang sudah dilapisi berupa kertas. Jadi ini fungsinya kenapa kita lapisi kertas, supaya ini tingkat kepadatannya rata pada saat nanti kita tebar benih, dan juga pada saat setelah nanti sudah waktu di kurang lebih 15 HSS kita pindah. Jadi ini dengan cara kita ratakan seperti ini, mungkin ketinggiannya kurang lebih mungkin 1 cm maksimal atau setengah cm. Setelah itu baru benih ini kita tebar dengan cara seperti ini. Jadi ini ada benih padi hibrida, jenisnya adalah Mapan 05. Nah, yang benihnya kemasannya seperti ini. Jadi ini ada beberapa keunggulan benih padi Mapan 05 ini. Produksinya tinggi, nasinya berasnya super, dan nanti kalau diproses dimasak nasinya adalah pulen dan wangi. Kemudian padi ini ada keunggulan juga adalah tahan penyakit, sehingga kenapa padi hibrida ini layak kita kembangkan khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Pati. Nah, caranya gimana kita tebar benih ini? Jadi kita tebar ini agak jarang-jarang. Jadi jangan sampai bertumpuan dengan benih padi yang lain. Nah, seperti ini. Nanti kita tebar ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah kita tebar, baru kita tutup dengan menggunakan yaitu ini adalah sekam bakar atau abu sekam. Manfaatnya apa? Kita menggunakan abu sekam ini adalah untuk mendukung supaya tumbuhnya bibit bisa seragam. Kemudian yang kedua, bisa sebagai untuk memperkuat batang bibit padi hibrida. Jadi ini manfaatnya sangat bagus, yaitu dengan kita tebarkan setelah benih kita tabur, kita tutup dengan menggunakan sekam bakar. Jadi kita tutup kita tutup dengan sekam itu dengan tipis-tipis rata. Nah, sambil diratakan dengan tangan. Nah, seperti ini. Jadi intinya kita tutup tipis-tipis. Jadi sampai tertutup penuh benihnya. Jangan sampai ada yang kelihatan. Ini seperti ini. Nah, ini salah satu contoh untuk menutup persemaian metode sistem tray dengan menggunakan abu sekam. Dan abu sekam ini juga keunggulannya yaitu bisa menjaga kelembapan selama di persemaian. Jadi rencananya selama di persemaian metode tray, alat tray ini, insya Allah kurang lebih 15 hari setelah sebar benih, bibit padi hibrida ini sudah bisa kita pindah ke lahan pembesaran. Harapannya nanti dengan penggunaan benih padi hibrida ini, para petani diharapkan di wilayah Kecamatan Gunung Pati bisa beralih dari padi inhibrida ke padi hibrida dengan produksi yang cukup tinggi. Lanjut, setelah tadi kita membuat secara persemaian benih padi hibrida dengan sistem tray, ini selanjutnya kita sampaikan contoh yang sudah istilahnya sudah tumbuh.
Jadi ini salah satu contoh benih padi hibrida jenis Mapan 05 yang kita kembangkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Pati, di mana ini kita menggunakan sistem tray dengan sistem tebar. Cuma di sini bedanya sistemnya kita menggunakan media tanamnya agak kering. Kalau yang tadi tanah yang kandungan airnya cukup banyak, kalau ini banyak kondisi media tanamnya. Jadi istilahnya media airnya nggak terlampau banyak, tapi menggunakan sistem sprayer. Ini umurnya kurang lebih 4 hari setelah sebar, atau bisa disingkat 4 HSS. Jadi ini tumbuhnya seragam. Jadi dimana perlakuannya juga sama. Sebelum kita tebar, ini kita kasih trichoderma, asam huma, dan pembenah tanah. Dengan kita tempatkan di dalam greenhouse ini, harapannya nanti serangan OPT-nya bisa minim selama di persemaian. Dan nantinya setelah kita pindah di lahan, pertumbuhan bibit padi ini bisa tumbuh maksimal. Bibit ini akan kita pindah tanam di lahan milik anggota kelompok tani Mekarsari 01, Kelurahan Mangunsari. Jadi kalau dibandingkan dengan hibrida ini potensi panennya cukup besar. Jadi berkisar rata-rata kalau dilihat potensi benih ini 12 sampai 15 ton gabah kering panen dalam 1 hektar. Kemudian yang kedua, jumlah anakan produktifnya cukup tinggi dulur-dulur tani. Jadi kalau padi inbrida itu jumlah anaknya satu rumpun rata-rata berkisar 15 sampai 20. Tapi kalau di padi hibrida ini dengan perawatan nantinya kita rutin, itu potensi anakannya bisa 30 bahkan 40 anakan per satu rumpun. Nah, kenapa kita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Pati kita kembangkan padi hibrida ini, harapannya nanti bisa mendukung peningkatan produktivitas tanaman padi yang di wilayah Gunung Pati ini. Kemudian juga yang kedua, ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para petani karena potensi panen gabahnya yang cukup tinggi, misalnya 12 sampai 15 ton GKP. Berarti kalau kita nantinya konversikan dengan asumsi rendemen 50%, itu kurang lebih ada potensi 6 sampai 7 ton beras per 1 hektar. Jadi cukup istilahnya luar biasa, nanti bisa kita kembangkan di wilayah Kecamatan Gunung Pati ini.